implementasi kurikulum Merdeka ya, kemudian ada platform Merdeka Merdeka Mengajar. Mengajar. Ya di Kota Depok ini ya alhamdulillah sudah dikembangkan cukup baik. Bisa nggak Bu kalau Pak Sekdis gitu loh Bu, bukan guru nih Bu, tapi ikut latihannya ya Pak, ikut latihannya sebagai guru. Kira-kira bisa nggak Bu? Kita berawal Disdik kok luar biasa luasnya, luar biasa banyaknya, luar biasa satuan pendidikan, tetapi publikasinya kok sedikit sekali. Kepancoran Mas naik skuter. Cakep. Disdik cerdas berkarakter. Halo Sobat Disdik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama-sama dalam acara podcast Disdik Depok. Podcast Disdik Depok ini adalah salah satu inovasi Dinas Pendidikan Kota Depok tahun 2024 yang dikembangkan oleh tim-tim kreatif dan inovatif dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, di episode kali ini, Sobat Disdik sekalian, kita kedatangan tamu istimewa, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ibu Siti Hairiah Auria. Selamat datang, Bu Siti. Terima kasih. Halo Sobat Disdik. Nah, Sobat Disdik sekalian, udah tahu belum apa saja penghargaan ataupun hal-hal yang diraih oleh Ibu Siti? Nih, mungkin bisa nggak ada yang bisa ngasih tahu nih? Belum. Nah, kita jelasin ya. Nah, Ibu Siti ini saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 ya Bu ya. Pendidikan S3, dan sebelum beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bu Siti ini menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ya Bu ya. Dan sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan ya Ibu ya. Dan banyak sekali prestasi termasuk menjadi ASN teladan tingkat nasional ya Bu ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita mengulik lebih banyak, kita pun juga pengen tahu dong seperti apa sih pembangunan pendidikan di Kota Depok di era Merdeka Belajar ini. Bu, mungkin bisa sharing ke kita-kita Bu, seperti apa sih konsep Merdeka Belajar di Dinas Pendidikan Kota Depok ini Bu? Ya, untuk implementasi kurikulum Merdeka ya, kemudian ada platform Merdeka Mengajar. Ya di Kota Depok ini ya alhamdulillah sudah dikembangkan cukup baik. Pertama untuk kelembagaan ya hampir 90% lebih itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk guru-gurunya ya kita motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan calon guru penggerak. Nah, guru penggerak ini apa nih Bu? Mungkin ulas sedikit ya Bu terkait dengan. Nah, untuk guru penggerak ini sebenarnya satu fasilitasi ya bagi guru untuk mengembangkan potensinya. Jadi selama kurun waktu 6 bulan ini ada proses pendidikan di sana. Ya, jadi guru banyak belajar ya, termasuk mungkin nanti praktek-praktek dan tentunya sebagai calon guru penggerak nanti lulusnya itu mendapat sertifikat guru penggerak. Gitu. Guru penggerak, jadi tergerak menggerakkan gitu ya. Tergerak dan menggerakkan. Gitu. Berarti banyak dong Bu yang ikut Bu. Kalau dengan slogan untuk tadi, Kota Depok sejak angkatan ke-6 sudah banyak yang ikut ya, dan sekarang itu sedang berlangsung angkatan ke-9. Sekarang udah 9 ya Bu ya. Insya Allah ke-9 ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kalau Ibu lihat sebenarnya apa sih yang disasar Bu? Apakah buat murid, apakah buat guru atau Nah, untuk kurikulum Merdeka memang berfokus pada peserta didik. Oh gitu. Ya, peserta didik ini dengan potensinya yang memang beraneka ragam itu mencoba digali potensinya ya, dan tidak menutup kemungkinan dari potensi yang ada ini bisa meraih suatu prestasi. Baik prestasi peserta didik tadi Ibu sampaikan ya. Mungkin ada berapa prestasi Bu yang mungkin bisa Ibu sharing ke sobat-sobat Disdik sekalian? Prestasi peserta didik anak-anak Depok. Iya, anak Depok. Kalau level Kota Depok banyak ya kejuaraan baik yang akademik maupun non akademik.
Kalau yang akademik itu kaitannya biasanya dengan Olimpiade Sains Nasional. Kemudian ada juga O2SN, ya, Olimpiade Olahraga Nasional. Kemudian ada FLS 2N, ada juga FTBI, ya. Kemudian nah ini yang memang diselenggarakan secara berjenjang dari mulai tingkat kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Kemudian ada juga memang level-level ke tingkat kota yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi bisa dinilai bahwa banyak ya prestasi-prestasi buat peserta Ya, didik. cukup banyak dan anak-anak Depok itu cukup potensial. Luar biasa ya Bu. Iya. Nah kita lihat lagi Bu, Merdeka Belajar, terus bilang peserta didik. Nah kita tuh sering dengar deh Bu istilah-istilah P5 nih Bu. Ya. Nah, tapi sebenarnya saya lihat ada Pak Sekdis deh hadir. Selamat datang Pak Sekdis, mungkin bisa bergabung bersama kami Pak untuk Ini ada apa sih ini? Kayaknya ada rame-rame membicarakan ada Merdeka Belajar, apa belajar merdeka, Apa ada baru tadi belajar saya itu, dengar IKM, guru penggerak, kayaknya jadi pengen ngikut Ikut saya. ya, Pak, ya? Pengen nanya sama Bu Kadis nih, Bu, bagaimana Bu? Apakah boleh saya itu menjadi guru penggerak, Bu? Supaya tadi apa namanya ikut mendaftar, apakah boleh tidak sebagai guru tapi ikut guru penggerak, Bu? Oh, bisa nggak Bu kalau Pak Sekdis gitu loh Bu, bukan guru nih Bu, tapi ikut latihannya ya Pak, ikut latihannya Ya. sebagai guru, kira-kira bisa nggak Bu? kalau Pak Sekdis ini berarti kan jabatannya struktural ya. Iya. Kalau guru fungsional Pak. Nah ini guru penggerak ini untuk tadi guru, jabatan fungsional guru. Gitu. Jadi bisa diikuti oleh guru ya dengan memenuhi kriteria. Terus itu Bu Kadis, Ya. sebenarnya untuk apa sih Bu kok diadakan guru penggerak, pendidikan guru penggerak? Kok ini ada yang setelah itu lulus guru penggerak, sebenarnya bagaimana sih Bu? Nah untuk guru penggerak ini kenapa perlu? Karena tadi proses-proses yang untuk meningkatkan kompetensi guru ya ini perlu terus dikembangkan. Ya tadi kan tergerak, bergerak, menggerakkan gitu. Jadi ketika seorang guru sudah punya kompetensi yang bagus, dia tergerak, kemudian dia juga bergerak dan ada peluang untuk menggerakkan yang lain, mengajak yang lain, guru-guru yang lain agar bergerak juga untuk Jadi mengimbas gitu ya Bu ya? Iya, ada Mengimbas, pengimbasan ke gitu yang ya, lain gitu betul, ya? betul. Berarti Ada kalau pengimbasan. kayak Ustadz berdakwah gitu ya Bu ya, Iya kira-kira. betul, Pak Levelnya beda nih. Sekdis. Kira-kira seperti itu Mulai kan? pakai Iya. Iya. Ustadz juga nih Bu. Jadi Iya, iya. tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Terus satu lagi Bu, tadi saya yang pertama itu banyak sering kali saya itu mendengar Merdeka Belajar. Iya. Terus ada episode itu sebenarnya bagaimana sih Bu itu dari kementerian itu yang dimaksud Merdeka Belajar kok ada episodenya gitu Pak? Iya. Kayak sinetron dong Pak. Nah itu maksudnya gitu kasih Sinetron berseri ya, Pak? satu episode Jadi dua ada gitu ya. episode ini jadi Berlanjut lagi, Pak. ada satu bahasan yang memang terus ya harus dikembangkan di sekolah-sekolah. Misalnya sekarang ini episode kalau kemarin tuh episode yang transisi PAUD PAUD SD itu episode berapa ya? 26. 26 bukannya yang pembentukan tim pencegahan TPPK. TPPK itu episode 26 ya kalau nggak salah. Berarti Atau- itu 26. Ada yang tahu kira-kira 24 bukan. episode berapa ya? Tebak-tebak buah manggis nih. Nanti PR tuh. Cuman kita PR, bikin quiz, kita bikin quiz ya. Iya. Siapa yang tahu nih? Wah, ini dapat hadiah nih kayak dari Bu Kadis nih kayaknya. Door prize ya. Dari Bu Kadis. Iya, jadi setiap ada perkembangan dikatakan tadi episode ya. Jadi dan itu dari Kemdikbud kemudian melalui BBGP, BBPMP diimbaskan ke Dinas Pendidikan di kabupaten kota, kemudian ke sekolah-sekolah dan ini perkembangannya terus dipantau. Ya, jadi by system semuanya ya ininya tuh. Bu terakhir Bu pertanyaan saya Ya, Bu silakan, Bapak. biar saya tambah pinter Bu Tia.
Oh iya. Saya suka mendengar Bu itu ada BBGP, BBBMP. Pertanyaan itu sama sih, itu Bu? Pak sama saya tadi. Saya mau Kira-kira nanya itu Pak. apa sih? Ternyata duluan Pak Sekdis nih. Keduluan Bapak nih saya. Kalah cerdas cepet nih, kan aduh. berarti. Harus duluan Bapak, Pak. Saya lebih tua Harus, ya. gitu. Izin Lebih Bu Kadis, pengalaman ya, Bu Pak. Ya, Kadis. jadi sebenarnya ini satu kelembagaan di bawah Kemendikbudristek yang nomenklaturnya berubah gitu. Jadi ketika IKM ini ada, BBGP Balai Besar Guru Penggerak ini semula P4TK ya kalau dulu tuh. Oh iya, Ya, P4TK. ini tempat tempat pelatihan untuk guru-guru. Kemudian ada BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, ini kalau dulu kita mengenalnya LPMP, Lembaga LPMP. Penjamin Mutu Pendidikan gitu. Dan kedua-duanya memang punya tugas masing-masing yang saling sinergi, ada keterikatan gitu. Iya, iya. Jadi antara BBGP dan BPMP ini saling menunjang ya, saling sinergi. Ini agak menggelitik nih Bu, tadi sampaikan kan terkait dengan episode-episode ya Bu ya. Iya. Ini Pak Sekdis juga bertanya. Nah, apakah seri 1, 2, 3 itu ada cerita bersambung ataukah mereka langsung satu seri itu tamat Bu? Ada Saling nanti- keterkaitan. Saling keterkaitan, iya. Tetap ada saling keterkaitan antara satu episode dengan Sebenarnya. episode lain. Nanti Bu juga sampaikan tadi bahwa ada BBKB, BBPMP itu kan terkait dengan pendidik dan tenaga pendidikannya ya Bu Iya. ya, untuk peningkatan mutu. Nah, untuk peserta didiknya ini Bu, saya juga sering dengar tuh kayak ada istilah P5. Ya. Nah, itu mungkin apa sih nih Bu P5 nih? Jangan sampai sobat-sobat di sini nggak tahu nih apa nih P5, kita ngomong P5 Dulu ada ternyata P4 ya dulu, iya. sekarang ada Adanya P5. P4, sekarang P5 Dulu nih. zaman GPHN kan Iya, ada namanya P4 P4. tuh. Iya, P4. Nambah satu ya Pak jadi Ya, P5. coba apa sih yang satu, apa beda Iya. gitu ya. P5 ini berarti P-nya ada 5 Iya. ya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pelajar Pancasila. Pancasila. Wah, banyak banget. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada ada ciri-cirinya gitu atau kita melihat indikatornya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi dari segi rohani ya, dari segi akhlak gitu, ini ciri yang pertama. Jadi seperti ini ya Bu, Pancasila sila pertama nih Bu. Iya, Ketuhanan betul. Yang Maha Esa ini kita harus Betul. bertakwa ya Bu ya. Iya. Iya. Itu beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua mandiri. Oh, Ya, mandiri berarti minimal dengan mengikuti berbagai aktivitas pendidikan di sekolah, ini membuat anak itu menguasai dan kemudian dia bisa berusaha sendiri, itu mandiri. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Kerjasama, berarti sila keberapa tuh? Gotong royong. Ayo, sobat Ketiga. Diji yang tahu sila keberapa? Sila ketiga. Kalau gotong ya. royong itu? Iya, gotong royong. Jadi ini ada hubungan antar teman ya, bagaimana siswa dengan siswa, kemudian nanti siswa dengan guru, dengan orang tua, dengan warga sekolah, dengan masyarakat ya. Nah, ini dikembangkan sifat gotong royong. Kerjasama ya Bu ya, Ya, berarti. kemudian berkebinekaan global ya. Ini lingkungan ini cukup beraneka ragam, termasuk di kita sendiri ada Bhinneka Tunggal Ika, Iya. berbagai macam kebudayaan. Di Depok ini ya Bu ya, banyak ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini berkebinekaan global ya. Anak ini juga bisa memandang suatu, apakah di Depok, apakah di Indonesia, apakah di dunia ya, ini cukup beraneka ragam, baik suku bangsa, kebudayaan, agama ya, itu semuanya harus dikenalkan. Jadi di samping itu juga tadi toleransinya juga dikembangkan. Toleransi ya, harus dikembangkan terus Kemudian toleransi. yang berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi anak atau siswa juga diharapkan ketika menerima satu informasi ya, dia rasa ingin tahunya itu tergugah gitu ya, sehingga dia akan berpikir, kemudian mengkritisi suatu kejadian, mengkritisi suatu fenomena, apakah kehidupan sosial di masyarakat ataupun fenomena alam gitu ya, dan dia tadi berkembang untuk berpikir kritis. Oke, sekarang banyak tuh Bu. Kalau kita lihat anak-anak muda nih, Gen Z sekarang nih. Kalau kita lihat terkait dengan berpikir kritis, sosial media ya Bu digunakan mereka untuk mereka gunakan untuk ya mengeksplorasi, betul, mengeksplorasi apapun dan
hal sekecil apapun mereka juga pasti akan komen ya terkait dan mudah-mudahan sih komen-komennya buat Sobat Desainers positif. Jadi kita bisa ikut turut membangun pendidikan di Kota Depok. Nah, Ibu tadi sampaikan ada beberapa Ibu. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak Bu terkait ciri-ciri dari P5 tadi ini? satu lagi kreatif. Oh, kreatif. Kreatif. Berarti Jadi harus lengkap ya. kalau sekarang itu apa ya? Udah generasi Z ya? Iya, betul, Ya, generasi Z, Bu. Bahkan Alpha mungkin ya yang Nah, karena apa lagi nih? iya. Apa lagi? Gitu. Jadi beda mungkin dengan zaman kita. Kalau Bu Tia mungkin udah milenial ya. Iya, saya milenial, Bu. Saya masih apa nih? Sebelum milenial. Kolonial. Saya jauh juga sebelumnya. Bapak. Kolonial, Pak. Bu, satu lagi Bu, izin Iya. Bu. Kan di Depok itu kadang-kadang suka ya kita dengar ada tawuran karena perbedaan agama, barangkali ada juga beda itu. Nah, kaitannya dengan P5 itu apakah bisa mendidik anak-anak kita untuk ke arah sana, Bu? Salah satunya, Bu. Iya, Untuk mencegah yang tidak tadi tawuran ya, ya. intoleransi dan sebagainya itu. Iya. Jika memang pelajar kita udah pelajar profil Pancasila, tentu tidak akan terjadi tawuran lagi, Pak. Karena tadi ada berkebinekaan global ya, terutamanya tadi beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling utama. Ketika anak ini punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan, pasti dia akan mengamalkan ajaran agamanya. Dan tawuran itu salah satu yang dilarang karena itu akan merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, ya, mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kalau sudah profil pelajar Pancasila, insya Allah tidak akan ada tawuran. Gimana Bu Tia? Nah, ini saya jadi penasaran nih Bu. Berarti kira-kira ada tips nggak Bu buat sobat-sobat distrik nih yang generasi Z ini untuk kalau tadi Bapak sampai mencegah tawuran, kemudian mengurangi gesekan terkait perbedaan. Kira-kira Ibu ada tips nggak Bu dari Ibu nih buat generasi Z, sobat-sobat distrik sekalian ini? Kalau ini harus lebih ditingkatkan komunikasi. Komunikasi terutama di keluarga. Oh, ya, jadi komunikasi antara ayah, ibu, ya, orang tua dengan anaknya, anak dengan anaknya, atau dengan anggota keluarga lainnya, gitu ya. Itu komunikasi ditingkatkan. Kemudian ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Termasuk literasi keluarganya juga perlu ada ini. Literasi keluarga. Ya, supaya anak ini benar-benar termanfaatkan waktu luangnya ya untuk hal-hal positif. Ya, tidak biasanya kalau tadi tawuran itu kan ada waktu luang, tidak terarahkan, komunikasi di keluarga juga kurang lancar ya, sehingga dia cari kesibukan di luar. Kalau ketemunya dengan teman yang baik mungkin bagus, tapi kadang-kadang ya ada saja tadi yang masa remaja ya Bu, gitu, ya iseng-iseng gitu. banyak waktu. Iya. Berarti ketahanan keluarga, literasi keluarga. Berarti ini sesuai banget ya Bu dengan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Depok ya Bu ya, terkait dengan penguatan ketahanan keluarga. Gitu. Bu, pendidikan kondisi saat ini untuk ke depan kira-kira harapan kita apa Bu untuk pendidikan yang lebih baik di Kota Depok Bu? Harapan-harapan kita gitu supaya kita bisa sama-sama. Iya. Sebenarnya pendidikan ini tanggung jawab bersama, Pak. Bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan. Sama ya Bu ya, semua elemen ya Bu ya. Iya, semua elemen. Nanti tidak hanya negeri saja, pemerintah saja, tapi semua swasta juga gitu. Iya, dari mulai pendidikan keluarga. Dari keluarga dulu ya Bu. Iya, dari keluarga itu yang paling utama, dari keluarga. Ketika ada pendidikan formal, anak di sekolah, ya ini juga sama, ya. Ada peran orang tua, ya ada peran guru, ya peran teman-temannya gitu. Circle-nya ya Bu ya, circle. Gitu. Jadi harapan kita ke depan tentunya mari sama-sama bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Depok, ya, menuju Depok yang berbudaya, maju, berbudaya dan sejahtera. Nah, di penghujung nih Bu, sudah banyak kita diskusi. Sebenarnya saya pengen juga nanya sama Pak Sekdis nih. Ya. Saya agak penasaran nih sama Pak Sekdis. Penasaran nih. Tadi saya lupa Sobat Distrik belum memperkenalkan ya Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, yakni Bapak Sutarno SEMM.
Pak Sekdis, boleh nanya dong Pak Sekdis terkait dengan tema yang tadi bukan Ibu sampaikan, tidak boleh ada perundungan Pak, kemudian tidak boleh kita merendahkan agama. Bapak pasti suka hafal nih Pak. Itu episode keberapa nih kira-kira biar Sobat Distrik bisa ini nih Pak, bisa mungkin mau searching itu apa sih gitu. Mungkin Bapak bisa berbagi nih Pak. Untuk yang mana? Perundungan, anti perundungan. Sebenarnya itu kalau di dalam program kementerian dulu namanya 3 dosa besar pendidikan. Wah, namanya serem ya Pak. Sekarang ya. ini Pak, 3 isu sentral. Ya, Nah, sekarang ganti namanya. Nah, ini harus diinfokan nih ke Sobat Distrik, jangan sampai salah nih. Bullying atau perundungan, pelecehan seksual. Yang ketiga adalah intoleransi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi tidak masuk di episode, tetapi itu salah satu isu sentral yang dulu adalah 3 dosa besar, itu masuk di dalam program pembinaan karakter. Penguatan karakter ya Pak? Penguatan karakter, jadi seperti itu. Kalau sekarang kan kalau kelihatannya 3 dosa besar pendidikan, serem banget ya Pak. Serem. Padahal isinya adalah bagus sekali. Jadi seperti itu. Iya. Untuk penguatan karakter, makanya 3 tadi kita cegah. Mungkin yang dengan program P5 ya Bu Kadis itu bisa juga untuk mencegah itu. Berarti dengan 5 ya, jadi semuanya ya. Oh iya, perundungan ini episode ke-25. Masuk juga ke episode 5 ya Bu ya. Betul. Wah, ini yang bisa nebak dapat hadiah nih dari Bu Kadis nih kayak ini yang hadir di sini ya. Luar biasa, emang harus kita sering-sering diskusi begini supaya kita bisa membawa Dinas Pendidikan Depok itu akan lebih baik lagi. Nih Pak Sekdis, satu lagi nih Pak sebelum kita selesai ya di episode kali ini Pak. Kali ini salah satu inovasi ya Dinas Pendidikan Kota Depok Pak terkait dengan podcast di Depok ini. Gitu ya. Nah Bapak bisa cerita nggak sih Pak nih Pak, kenapa tiba-tiba muncul nih namanya podcast Disdik? Bapak mungkin bisa berbagi nih dengan Sobat Disdik nih. Ya, sebenarnya nggak tiba-tiba muncul Bu. Oh nggak tiba-tiba muncul. Emang jauh-jauh muncul tiba-tiba kita Pak. rancang. Oh nanti seperti ini. Kita berawal Disdik kok luar biasa. Luasnya, luar biasa banyaknya, luar biasa satuan pendidikan, tetapi publikasinya kok sedikit sekali. Berawal dari situ. Jadi kok tidak muncul, justru hal-hal yang negatif kecil tapi itu yang viral. Nah, berawal dari situ kita mencoba bagaimana untuk mempromosikan program-program pendidikan ini berbagai media. Salah satunya adalah kita punya podcast. Itu yang pertama. Kita bentuk dulu podcast yang ada sentral di Disdik. Ke depan ini namanya juga mimpi ya. Mimpi ya Pak, boleh Pak. Kami mencoba untuk membuat sebuah podcast yang nanti mobile. Wah, mobile kemana aja nih Pak? Jadi kesatuan pendidikan seluruh Kota Depok. Sehingga semua tidak ya, saja Pak, di sini, tapi di lapangan manapun, di tempat manapun, dimodali dengan kendaraan operasional, di situ ada genset, di situ ada kamera, udah siap, kru udah siap, ya kan, nih, tenaga ahli sudah oke. Objek sasaran untuk SD berapa, SMP berapa, PAUD berapa, di situ ada momen-momen program-program pendidikan, kita cepat untuk terpublikasi. Itu satu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan itu akan cepat dikenal oleh masyarakat Depok. Jadi seperti itu kira-kira supaya Depok itu lebih baik. Gitu kira-kira berarti seperti berbagi itu. Kebaikan kepada Betul. Sobat Disdik yang lain dan berbagi praktik baik ya Pak, saling share di antara sekolah atau lembaga pendidikan seperti itu ya Pak ya kira-kira. Ya kira-kira seperti itu, mimpi-mimpi mudah-mudahan ini baru setengah nih. Mudah-mudahan terwujud nih Pak. Ya kan masih kita satu langkah nih, Pak, lagi kita tunggu nih. episode berikutnya Ya terkait masih dengan satu langkah podcast lagi. mobile nih. Satu kendaraan operasional, di situ ada perangkat podcast yang lengkap sehingga bisa siap digunakan di lapangan manapun di seluruh Kota Depok, bahkan keluar Depok. Itu kira-kira seperti itu, luar biasa. Amin, semoga terwujud Amin, ini ya. amin. Nah Bu, satu kata deh Bu buat Dinas Pendidikan Kota Depok nih sebelum saya tutup Bu. Satu kata buat Dinas Pendidikan Kota Depok. Inovatif. Kalau Pak Sekdis, satu kata untuk Dinas Pendidikan Kota Depok Pak. Kreatif.
Ibu, kira-kira ada pantun nggak nih Bu sebelum meninggalkan sobat didik sekalian nih? Ada dong. Apa tuh Bu? Sorry ya. Kita juga pengen dengar dong Bu, ya kan? Teman-teman di sini pengen dengar juga kan? Iya. Ke apotik beli termometer. Cakep. Didik cerdas Berkarakter. Karakter. Alhamdulillah akhirnya selesai juga episode kita kali ini. Bu Kadis, Pak Sekdis, terima kasih sudah menemani bincang-bincang kita bersama sobat didik sekalian. Dan semoga jangan bosan-bosan ya Bu, kalau misalkan nanti di episode berikutnya kita akan undang lagi Ibu dan Bapak. Oke sobat didik sekalian, kita akan berpisah. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa tetap harus penasaran di episode berikutnya. Saya Destiana Rahmawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.